Setelah perjanjian Linggarjati ditandatangani kedua belah pihak, Belanda dan Indonesia tanggal 25 Maret tahun 1947, terjadi kebuntuan di pihak Republik Indonesia dan Belanda. Beberapa pihak di kubu Republik menganggap perjanjian Linggarjati menunjukkan kelemahan delegasi Indonesia. Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia di Pulau Sumatera, Jawa dan Madura. Sementara di pihak Belanda mereka mengalami kesulitan dalam membangun federasi di luar wilayah Republik Indonesia. Penolakan atas kembalinya Belanda muncul di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Bali. Di Sulawesi kembalinya pemuda-pemuda dari Jawa mengobarkan semangat pro-republik, dan Belanda membantai mereka lewat Westerling. Di Bali pasukan yang pro-republik di bawah komando I Gusti Ngurah Rai melawan Belanda, dan mereka bertempur secara heroik, Perang Puputan. Di Kalimantan Belanda kesulitan membentuk negara Kalimantan, kelompok Muslim di pantai selatan dan timur sangat pro-republik, usaha pembentukan negara boneka di Kalimantan mengalami kendala dengan banyaknya tuntutan otonomi. Syahrir dengan tegas menolak pembentukan negara Kalimantan Barat. Kondisi ekonomi negara induk Belanda belum pulih dari Perang Dunia Kedua, sementara jumlah pasukan Belanda yang sudah dikirim ke Jawa mencapai hampir 100.000 tentara. Biaya ini sangat berat ditanggung kerajaan Belanda. Sementara kubu Republik mulai mencurigai pihak Belanda, kondisi perundingan Linggarjati mengalami kebuntuan. Belanda mulai merencanakan untuk melakukan pukulan militer langsung ke Republik Indonesia, dengan target wilayah-wilayah produktif, yang diperlukan untuk membiayai pasukan Belanda di Jawa dan Sumatera. Target mereka adalah pelabuhan pesisir dalam, pabrik-pabrik gula di Jawa, minyak dan karet di Sumatera. Rencana mereka disusun dengan mengerahkan 3 divisi untuk wilayah Jawa dan 3 brigade untuk wilayah Sumatera. Operasi ini direncanakan memakan waktu 2 minggu untuk merebut kota-kota di wilayah Republik, dan 6 bulan untuk seluruh wilayah Republik. Operatieproduct, 3 divisies voor het eiland Java, 3 brigades voor het eiland Sumatra. De doelwitten die in beslag genomen moeten worden zijn de Tranquil suikerfabriek, de Paki suikerfabriek, de Kudus Rendeng suikerfabriek. Het duurde 2 weken om alle steden en fabrieken op Java te veroveren, en 6 maanden voor het hele eiland Java en Sumatra. De aanval begon op 21 juli 1947, vroeg in de ochtend, en zou binnen 2 weken voltooid zijn. Pada tanggal 15 Juli tahun 1947, Van Mook mengeluarkan ultimatum atau peringatan keras, meminta Indonesia menarik mundur pasukannya sejauh 10 km dari garis demarkasi atau garis gencatan senjata. Ultimatum tersebut ditolak mentah-mentah oleh pihak Tentara Nasional Indonesia. We vragen de regering van de Republiek Indonesië om haar troepen terug te trekken op 10 kilometer van de demarcatielijn die werd gemaakt voor de Linggarjati-onderhandelingen. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, tengah malam, Van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada perjanjian Linggarjati, dan mereka melancarkan serangan mendadak yang diberi kode operasi Produk. Dengan dukungan peralatan militer dari pihak Inggris dan sekutu, Belanda menyerbu kota-kota pelabuhan di Jawa Timur, Jawa Tengah, kota di Jawa dan kota-kota di Sumatera. Tentara Nasional Indonesia gagal membendung serangan Belanda yang bersenjata lebih lengkap, namun TNI tidak mundur secara linier. Mereka membentuk kantong-kantong pasukan di wilayah yang sudah dikuasai Belanda, di luar kota.
Situasi ini membuat Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Sudirman mengadakan rapat dengan para perwira TNI, antara lain Kolonel TB Simatupang, Kolonel Abdul Haris Nasution. Setelah mempelajari situasi lapangan dengan cermat, dan masukan dari komandan-komandan lapangan, Jenderal Sudirman memutuskan untuk merubah sistem pertahanan linier menjadi sistem pertahanan wilayah, yang diadopsi dari sistem pertahanan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, yaitu sistem pertahanan Wehrkreis. Wehrkreise bedeutet Verteidigungsumfeld oder Regionalverteidigung. Dieses System wird verwendet, um jeden Archipel und jede Provinz zu verteidigen, und wird von einem Kommandanten geführt. Jedem Kommandanten wurde die größtmögliche Freiheit eingeräumt, Widerstand zu inszenieren und zu Sistem entwickeln. Wehrkreis adalah sistem pertahanan wilayah, atau kantong wilayah. Satu Wehrkreis itu diputuskan seluas satu karesidenan. Komandan Wehrkreis setingkat letnan kolonel. Komandan Wehrkreis mempunyai wewenang untuk menghimpun kekuatan dengan masyarakat, membangun kekuatan ekonomi, kekuatan politik perjuangan dan melakukan serangan secara gerilya ke tangsi-tangsi militer, pos-pos pertahanan Belanda. Termasuk melakukan sabotase terhadap kegiatan militer Belanda. Sistem Wehrkreis ini dituangkan dalam Surat Perintah Siasat Nomor 1, yang ditanda tangani oleh Panglima TNI, Jenderal Sudirman, pada bulan Maret tahun 1948.